Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Musfiro, dosen tetap Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan bagaimana mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak. Keperawatan anak terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini antara lain 1. Mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses perawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada keluarga, individu, kelompok maupun masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar keperawatan anak. Kemudian yang kedua adalah mampu melakukan praktek asuhan keperawatan pada anak sehat, anak sakit, dan bayi resiko tinggi. Kemudian yang ketiga adalah mampu melakukan asuhan keperawatan pada anak sakit dan bayi resiko tinggi berdasarkan evidence-based nursing dengan mengutamakan keselamatan klien, caring, dan sesuai dengan kode etik keperawatan. Bahan kajian mata kuliah keperawatan anak diantaranya ada 14. Yang pertama, konsep dasar keperawatan anak. Yang kedua, tren dan isu keperawatan anak. Yang ketiga, konsep keperawatan anak sehat. Yang keempat, konsep neonatus esensial. Kelima, asuhan keperawatan pada anak sakit. Keenam, asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen. Ketujuh, asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan cairan dan elektrolit. Kedelapan, asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kesembilan, asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas. Kesepuluh, asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman atau nyaman. Ke-11, asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi. Ke-12, asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Ke-13, asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan eliminasi. Yang terakhir yaitu yang ke-14 adalah MTPS. Metode pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak ini terdiri dari case-based learning, kolaboratif, dan simulasi. Komponen dalam pengajaran mata kuliah keperawatan anak yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada buku ajar, modul, dan buku referensi, serta jurnal, hasil penelitian maupun pengabdian dari masyarakat. Integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan anak adalah sebagai berikut. Berikut adalah buku referensi. Kemudian, yang kedua adalah integrasi penelitian. Yang ketiga adalah integrasi pengabdian. Berikut ini, mari kita simak bersama video pembelajaran keperawatan anak untuk pertemuan ke-7 dengan topik asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, yaitu stunting. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Sukses. Ya, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, hari ini sehat semuanya, ya. Yang perempuan dan semuanya, yang laki-laki dan semuanya, ya. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita coba semangat paginya, ya. Kalau saya bilang pagi, maka adik-adik bilang pagi, 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 ya. Oke. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, kita beri. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan sharing belajar bersama tentang keperawatan anak. Ya. Keperawatan anak ini pada pertemuan keberapa? Minggu ini adik-adik? Di minggu kemarin kita pertemuan ke-6, ya. Pada pertemuan ke-6 kita masuk ke apa? Topik apa kira-kira? Yang kemarin masih ingat? Bagus sekali, ya. Gangguan oksigen. Ya. Coba kita review dari pembelajaran yang minggu kemarin. Sebelum ke sana, mari kita berdoa terlebih dahulu, teman-teman, supaya pembelajaran pada pagi hari ini diberikan berkah. Ya, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa Tuhan. Berdoa selesai. Adik-adik, sebelum pembelajaran, mari kita resensi terlebih dahulu. Ya. Saya akan cek hasil dari resensinya adik-adik, apakah sudah masuk semua atau belum? Ya. Apa ada kendala adik-adik? Tidak. Ya, ini sudah masuk semuanya. Alhamdulillah yang pagi hari ini mereka sudah masuk semua. Ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan ke yang review pembelajaran pada minggu ke-6, gitu ya. Bagaimana asuhan perawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan oksigen. Ya. Dari pembelajaran kemarin, adik-adik, pada saat kita memberikan asuhan perawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen, ya, masalahnya apa saja? Satu, ada bronchopneumonia. Dua, pneumonia. Yang ketiga, ya, berarti permasalahan yang terjadi pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen. Adik-adik, pengalamannya, bagaimana cara Anda mempraktekkan, gitu ya, pada saat Anda berdekatan kepada anak, apa yang ingin Anda dan apa yang harus Anda kerjakan? Satu, oke, Mbak Ririn. Izin bahwa biasanya saat kita melakukan asuhan perawatan oksigenasi pada anak, tentunya pertama kita melakukan kajian, baik itu anamnesa untuk pemeriksaan fisik, lalu kita mengetahui tanda gejala sebelum bisa menentukan masalah perawatannya. Setelah menentukan masalah perawatan, selanjutnya kita adalah menentukan intervensi. Nah, intervensinya nanti kita lakukan implementasi pada anaknya dan diakhiri dengan evaluasi. Baik, benar sekali, ya, teman-teman. Kita jadi apa yang disampaikan Mbak Ririn bahwa yang dilaksanakan di asuhan perawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan oksigen ada 5 proses. Proses yang pertama yaitu pengkajian, yang kedua penetapan masalah perawatan, yang ketiga intervensi, dan bagaimana katanya Mbak Ririn tadi mulai pengkajian harus tepat, harus benar, tidak boleh ada-ada, gitu ya. Kalau RR-nya 30 ya 30, tidak boleh kita RR-nya 30 kita tulis 25 gitu. Jadi ya, sehingga apa yang kita rumuskan permasalahannya benar sampai ke evaluasi. Bisa dipahami? Nah, maka pendekatan-pendekatan itu
yang gambar bawah adalah kalau kita marah gitu ya, orang lain juga akan apa? Iya marah. Karena kita perlu juga bagaimana orang lain ya menghargai kita, ya. Dan kita juga bagaimana menghargai orang lain. Sehingga komunikasinya harus bagus. Ya. Ini adalah isu yang terjadi sesuai dengan permasalahan atau topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, topik kita adalah asuhan perawatan pada pasien dengan gangguan nutrisi, yaitu salah satunya adalah yang sering terbanyak adalah stunting. Ya, kita ketahui bahwa ya adik-adik target percepatan penurunan stunting tahun 2006 sampai 2029. Ya, data kita sekarang masuk ke di tahun 2026. Angkanya berapa? 17. Ya, targetnya adalah di tahun 2029 itu berapa? 14. Ya. Memang ada penurunan dari tiap tahun. Tapi bagaimana kita masuk ke 14,2 ya, sehingga perlu ada kerjasama dari semuanya, dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, ya, pendidikan, dari kita sendiri, ya, dari pendidikan, ya, terus kemudian dari orang tua, ya, dari kesehatan juga harus sama-sama bekerja sama supaya masalah ini bisa teratasi, gitu, teman-teman. Ya. Oke. Kemudian bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, pembelajaran hari ini adalah teman-teman diharapkan mampu, ya, memahami ilmu perawatan untuk melakukan asuhan perawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses perawatan. Ya, jadi mulai kajiannya bagaimana, rencananya bagaimana, masalahnya apa, baru direncanakan, implementasinya bagaimana, baru evaluasinya bagaimana, gitu. Ya, untuk permasalahannya bagaimana, permasalahan yang di CPNK 1, bagaimana teman-teman bisa menganalisis kasus yang ada, karena pendekatan kita pada pagi hari ini adalah pendekatan case-based learning, ya. Jadi pendekatan CBL, ya, pendekatan berdasarkan kasus, bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus yang ada, gitu, ya. Oke, dan kajian kita hari ini ada 5 tadi. Bagaimana teman-teman bisa mengkaji, ya, masalah keperawatan atau mengkaji data-data yang ada pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman bisa merumuskan masalah perawatannya. Yang ketiga adalah bagaimana teman-teman bisa merencanakan
dan juga perkembangan. Ya, perkembangan bisa mengarah ke bagaimana kognitifnya, gitu ya. Ini adalah gambaran namanya stunting, teman-teman. Ya, satunya adalah ya selanjutnya itu banyak pada perkembangan anak yang sehat, pada anak yang sakit, ya maksudnya pada anak yang stunting, ya selanjutnya sedikit. Jadi pikirnya dan sebagainya dan lainnya, gitu ya, karena adanya salah satunya asupan gizi kronis tadi yang tidak mencukupi atau infeksi yang berulang, gitu ya. Kemudian kita masuk ke konsep asupan perawatan, ya, oleh pengkajian. Kira-kira datanya di orang tua apa yang perlu kita kasih? Data orang tua, oke? Data orang tua apa yang perlu kita kasih? Identitas. Selain itu apa yang berhubungan dengan stunting? Pola makan anak, oke? Yang berhubungan dengan orang tua, data orang tua apa? Riwayat stunting pada orang tua. Terus apa lagi? Ekonomi, pekerjaan, ya. Kemudian pada anak berarti berat badannya anak, begitu teman-teman. Tinggi badannya anak, usianya berapa? Itu harus kita perhatikan. Bagaimana apa kemanfaatan terhadap apa makanan yang ada ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun apa sumber daya yang ada di lingkungan, ya. Riwayat penyakit teman-teman, bagaimana imunisasi, nutrisi sama pemilah pada saat lahir, bagaimana ASI eksklusifnya, bagaimana MPASI-nya, itu perlu kita kaji. Ya. Nah, teman-teman, kita masuk ke masalah perawatan. Masalah perawatannya ada beberapa yang muncul pada pasien dengan gangguan nutrisi, yaitu stunting. Salah satunya adalah kalau misalnya perkembangannya mengalami gangguan, ya, maka akan muncul gangguan tumbuh kembang. Ya, pertumbuhannya juga mengalami gangguan, ya. Yang kedua adalah defisit nutrisi. Teman-teman kita pahami adalah detailnya defisit nutrisi ada apa? Yang ketiga adalah gangguan perkembangan, resiko yang keempat adalah bisa resiko gangguan pertumbuhan, ya. Masih masalahnya ke arah resiko belum aktual, ya, karena tidak terjadi tidak aktual, ya. Kemudian defisit pengetahuan pada orang tua, ya, kesiapan peningkatan nutrisi itu kalau sudah bagus, ya, tidak masa potensi. Oke teman-teman, intervensinya adalah sesuai dengan kita pakai apa? Psikis, ya. Bagaimana gangguan tumbuh kembang, berarti perawatan perkembangan, nutrisi, berarti bagaimana manajemen nutrisinya, begitu, ya. Kita lanjut teman-teman. Ini adalah hasil penelitian maupun pengabdian yang yang dimasukkan ke dalam pengajaran, begitu, sehingga triderma perguruan tinggi ini, ya, maksudnya. Jadi bagaimana? Ini ada beberapa hasil penelitian teman-teman, ya. Salah satunya adalah di pengabdian. Ini pengabdian tentang bagaimana stunting itu salah satunya dengan pemberdayaan kader melalui pengolahan kudapan kelor atau kudapan sehat, gitu, ya. Pakai kelor, ya. Ini adalah hasil penelitian dari tim maupun pengabdian dari tim. Ya, ini kita masuk ke analisis kasus, ya. Dari minggu kemarin sudah saya bagi, ya. Saya harapkan teman-teman sudah mengerjakan apa yang saya sampaikan, yaitu teman-teman belajar dan mencari kajian literatur tentang bagaimana apa? Bagaimana? Bagaimana masalah atau beberapa materi ataupun kasus, gitu, ya, tentang
Yang dapat saya pelajari dari hasil diskusi pada pagi hari ini bahwa stunting itu merupakan suatu hambatan yang dialami oleh anak, yaitu perawakannya pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronik baik dari orang tua maupun baik dari gizi anak sendiri. Bagus sekali ya, teman-teman sekalian. Kita hari ini adalah yang pertama, stunting merupakan perawakan pendek. Perawakan pendek dengan penyebab adalah kekurangan gizi kronik, bisa juga infeksi yang berulang. Yang kedua, bisa Anda deteksi jenis stunting bila didapatkan anak perawakan pendek kurang dari 2 tahun, karena itu adalah liburnya. Sehingga sebelum kurang dari 2 tahun ada anak yang tinggi badannya kurang, maka segera menjadi motivasi atau diberikan makanan MPASI sesuai dengan usianya, ya, maksudnya yang bagus. Yang ketiga adalah pemberian nutrisi yang optimal pada anak usia 2 tahun pertama dapat mengatasi pencegahan stunting. Yang terakhir adalah asuhan perawatan yang kita berikan kepada anak dengan gangguan kebutuhan nutrisi yaitu stunting, ya, maka kita harus secara keseluruhan, ya, baik fisik, biopsiko maupun sosial, mulai dari kajian sampai evaluasi. Ya, teman-teman, rencana tindak lanjut kita hari ini adalah, ya, untuk pertemuan praktikum kita akan melakukan pemeriksaan atau deteksi dini stunting. Ya, salah satu alat yang bisa dibawa nanti teman-teman adalah seperti alat yang dipinjam, bisa seperti alat mengukur gigi badan. Ya, jadi monggo nanti bisa disiapkan sebelum kita praktikum. Oke, matur nuwun, ada pertanyaan dari teman-teman? Satu. Jelas? Jelas. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya pada pagi hari ini luar biasa sekali adik-adik semuanya. Sehat selalu. Semoga ilmunya berkah. Amin. Mohon maaf jika ada kekurangan dari ibu. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah keperawatan anak pada Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.